Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah wafaq ibadul mu'minin li ajali amali sholihat wa syarah sudura ghairil muttaqin bil imani wa jaa bi rasuluh minal hikmati wal ayat. Wa kasyafat qulubi ababal jahalati wad dhalal wa yasallamul baqiyati sholihat ma yatabahuna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matar bukayanukum mayasya wa yahtaru minal makhluqat ahmadu subhanahu wa ala malau minal asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma'asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan abdu biha ala darakat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syabina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa min dzalil azim amma ba'd wa qawlu ta'ala bi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa bikum mimma razaqnahum syarran yatan yaduna tijaratan tabura yabiyahum mujrahum wa yadum fadli inna ghafurun syakur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Sadaqallahu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama sudah hadir di majelis pada siang hari ini, tepatnya hari Jumat yang sudah melewati Rabiul Awal. Ya, sebentar lagi kita mendekati pada Maulid. Betapa cepat bulan-bulan, hari-hari, waktu yang telah hilang. Yang kita rasakan bagaimana kedudukan kita sebagai orang-orang beriman atau yang takwa. Apakah bertambah iman, bertambah takwa, atau bertambah tua? Atau bertambah kerugian? Karena waktu yang telah lenyap, yang hilang ini, agar Allah mencatat kita, malaikat raqib dan atid mencatat kita, dimasukkan dalam buku besarnya sebagai bentuk amal-amal soleh lebih banyak daripada amal-amal keburukan. Maka siapakah orang yang rugi tadi? Orang yang rugi tadi adalah sesuatu yang tidak menambah amal-amal kebajikan di dalam kehidupan, sehingga penyesalan yang paling banyak pada akhir hayatnya. Maka untuk itulah kita hadir, yang tidak bosan-bosannya, yang tidak ada jenuhnya, yang tidak ada malasnya, sampai datang sakit dengan ketuaan, sampai datang menghadap Tuhan dengan penuh merasa gembira ketika roh sudah keluar dari tubuh manusia masing-masing. Inilah harapan orang-orang beriman. Kehadiran kita ini tidak lain dan bukan kecuali semata-mata
kita terus melangkah tanpa melihat ke belakang, tanpa peduli apa saja yang menimpa kepada manusia, khususnya dalam bentuk kesusahan-kesusahan yang sehingga melupakan jalan yang lebih berat dan lebih banyak rintangan sesudah kematian. Untuk itulah harapan kita untuk berpedoman khususnya memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, bersegera taubat sebelum roh keluar dari badan kita, sehingga kita mendapatkan satu keutamaan dari Allah Ta'ala adalah orang-orang yang betul-betul yang sudah terampuni dosa-dosa. Begitu gembiranya kedua orang tua kita, yang mana mungkin kebanyakan orang tua kita tidak mengetahui hal itu disebabkan karena sibuknya memikirkan kepentingan untuk menuntut ilmu, sehingga tidak ada kesempatan untuk mendidik putra putrinya ke jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Maka celakalah yang demikian, sehingga anak-anaknya pun tidak ada satu pun yang paham agama. Inilah yang disebut orang mandul. Siapakah orang mandul? Orang mandul itu bukan berarti dia nggak punya anak. Orang mandul itu banyaknya anak, ya banyaknya keluarga, tapi satu pun tidak ada yang mengerti agama. Itu orang mandul. Maka menyesallah mereka, dan tidak akan bisa bau surga orang tua yang demikian itu, karena membiarkan anaknya terjerumus di dalam neraka. Maka untuk itu adibu auladakum wa yuhibbu nabikum, didik anak-anakmu untuk mengenal agama, bukan mengenal duniawi. Kalau terus menerus itu yang kamu lakukan tanpa didikan agama, tanpa didikan tauhid, jangan menyesal nanti di kuburan. Itulah, bersyukurlah orang yang punya anak-anak yang soleh-solehah. Harta yang paling mahal, harta yang paling diandalkan, harta yang paling utama, anak-anak yang soleh, anak yang solehah, bukan anak yang kaya raya. Mungkin sukses dalam dunia, tapi gagal dalam akhiratnya, itu orang yang kena musibah. Mudah-mudahan kita semua ini hasil dari apa yang dikatakan di majelis disampaikan dari kerabat, keluarga, saudara, didik keluargamu. Bukan kamu datang bertamu, bukan datang kamu duduk untuk kepentinganmu saja. Niscaya itu orang yang tidak penting, karena semua keluarganya masuk dalam neraka. Untuk itulah utamakan yang paling utama adalah didikan untuk mengenal Allah dan mengenal agama. Niscaya orang tua kita akan gembira di sana, di alam barzah, di yaumil mahsyar, di mizan, di sirat. Mereka gembira melihat putra putrinya semua selalu mendoakan, mengadakan tangannya untuk memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Selamat, itulah yang dicari. Maka itulah dasar-dasar dari majelis ilmu itu, untuk mengetahui bagaimana memisahkan halal dan haram dan memisahkan kedurhakaan dan kebenaran. Maka taatlah kamu kepada orang tuamu, walaupun dia durhaka bagaimanapun, kamu tetap mendoakan, sehingga kamu akan terus mengistighfarkan mereka.
mendoakan mereka. Sehingga semua kamu akan terlibat di dalam menjadi anak yang soleh-solehah. Maka doanya kabul di dunia maupun di akhirat. Sukses kerjaannya dunia dan akhirat. Bahkan sampai akhir hayat husnul khotimah. Itu harapan kita. Apalagi di dalam bulan Rabiul Awal, menyambut, meninggikan, membanggakan, gembira atas apa yang perlu kelahiran Nabi yang penyelamat alam semesta ini, yang penyelamat manusia keseluruhan ini. Kepada siapa kita minta tolong? Ilmu kita, amal kita, diri kita tidak akan sampai kalau tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka itu tadi sudah jelas. Maka siang hari ini saya ambilkan dari jamaah yang mengatakan penjagaan syariat. Apa penjagaan syariat? Penjagaan syariat itu yang tidak keluar dari garis ketentuan kitabullah dan sunnah. Selama penjagaan dikatakan penjagaan syariat, tetapi tidak mengikuti kitabullah dan sunnah, maka itu bukan dikatakan penjagaan syariat. Kalau memang betul-betul penjagaan syariat, maka Risalatul Alamin, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, mengutamakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu penjagaan syariat. Orang yang betul-betul jaga syariatnya itu adalah bagian daripada orang yang bisa mengikuti akhlak nabawiyah. Bagaimana akhlak nabawiyah? Itu berkomponen semua di dalamnya, mulai langkah, ucapan, perbuatan, sifat, cara berpikirnya, cara memandangnya, cara berbicaranya, semua tidak keluar daripada sunnah apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak disebut penjagaan syariat yang tidak menghidupkan sunnahnya. Tidak disebut penjagaan syariat yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut penjagaan syariat yang tidak rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi tidak mengharap kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mengatakan, saya berselawat, saya ikut aturan selawat, saya ikut dalam pengajian selawat. Tapi yang aneh, perbuatannya tidak ada selawat sama sekali. Yang ditanyakan perbuatannya. Dan kalau memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, kelihatan itu dikeluarkan syariat. Kalau 5 waktu aja kita masih sholat sendirian, ini belum cinta, belum menghidupkan sunnah. Yang pertama, kalau orang betul-betul menjaga syariatnya,
Ya kita bertanya, harus betul-betul menimbang amal. Jadi penjagaan syariat itu menimbang amal sebelum ditimbang oleh Allah perbuatan kita. Yang kedua, menghitung amal sebelum kamu dihitung oleh Allah. Ini orang yang betul-betul menjaga syariat. Apakah kita pernah menghitung amal kita? Apakah kita pernah menghitung amal kita dan menimbang amal kita? Kalau kamu mengetahui jawabannya apa? Otak udang pikirannya cuma uang, yang semua terbuang, hidupnya seperti binatang, itu tidak akan bisa menimbang, juga tidak bisa dia menghitung amal. Itu hanya menghitung nasib, menghitung hidup, bukan menghitung amal, bukan menimbang amal. Orang yang bisa menghitung amal, orang yang bisa menimbang amal, itu jernih, otaknya jernih, bersih. Itu yang dianggap cerdas. Bukan yang dianggap cerdas itu pandai cari uang atau bodoh cari uang atau rajin menghitung uang, rajin menimbang uang. Ini bukan bersih. Bersih itu dari nawaitu, dari niat, semua apa yang ada pada dirinya adalah yang paling berat. Mana yang paling berat? Dari pembicaraan kita, ucapan kita jadi pertanggungjawaban, itu syariat. Begitu kita memandang juga dari pandangan mata kita itu pandangan licik atau pengecut atau pandangan yang buruk atau pandangan yang maksiat, ini syariat. Mendengar sesuatu yang baik atau yang buruk, menampung dengan segala sesuatu, ini juga menjaga syariat. Berjalan kaki kita melangkah kemana saja kita menuju. Kalau orang nggak ngerti syariat, langkahmu ini menentukan beruntung atau siksa. Orang yang bersyariat, dia akan mengetahui mana langkah yang menguntungkan, mana langkah yang merugikan. Kalau sudah melangkah, asal berjalan, asal pergi, asal kemana-mana, ini orang bukan manusia, tapi binatang. Nggak perlu berpikir. Apalagi dia menuju pada sifat-sifat yang meninggalkan yang ada apa-apanya. Berjalan yang tidak ada apa-apanya. Karena dia memang tidak tahu apa-apa. Ini binatang.
Apakah keluar itu positif atau keluar itu negatif, putuskan sekarang ini. Kalau engkau ingin mengetahui penjagaan syariat, berpakaian pun bersyariat, duduk bersyariat, di majelis bersyariat, semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini masih penjagaan, belum menghidupkan sunnahnya. Apa yang menghidupkan sunnahnya? Apakah kamu sudah pernah berbuat baik untuk dirimu sendiri? Apakah pernah kamu berbuat baik kepada orang tuamu? Apakah pernah kamu berbuat baik kepada keluargamu dan saudaramu? Apakah pernah kamu berbuat baik kepada tetangga-tetanggamu? Apakah kamu pernah berbuat baik kepada sahabat-sahabatmu? Apakah kamu pernah berbuat baik dengan memaafkan musuh-musuhmu? Ini syariat penjagaan. Kalau kita tidak mengetahui tadi, maka tidak bisa menimbang, juga tidak bisa menghitung. Kalau orang juga tidak bisa menimbang amal, tidak bisa menghitung amal, nunggu takbir 4 kali, kata Imam Syafi'i. Artinya disolati mayit. Jadi manusia nggak manfaat, baik dirinya, keluarganya, anaknya tidak manfaat. Orang lain tidak manfaat. Agama pun dia kosong. Dunia pun dia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Ini yang dibenci oleh Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum syariat. Syariat itu sudah mengetahui, kemudian menjaga. Ketika menjaga, maka menambahkan, melaksanakan, menambah sunnah. Ketika menambah sunnah, maka pasti dia menambah amal. Kalau tidak menambah amal, apa yang dibutuhkan? Berputar-putar terus kayak keledai. Terus kamu bergaul dengan orang-orang seperti itu, berteman dan bersahabat seperti itu, berarti kalian sama keledai. Tinggalkan yang tidak manfaat, tinggalkan yang tidak ada apa-apanya. Larilah kamu dari orang-orang yang tidak manfaat. Karena itu sama sekali bukan menjaga penjagaan syariat. Justru orang yang demikian itu pelanggaran syariat. Itu yang kita khawatirkan di akhir zaman ini. Jadi kalau kita menyadari seperti itu, berarti disebut orang yang berakal. Kalau orang nggak punya akal, siapa orang nggak berakal? Nasihat tinggal nasihat, ngaji tinggal ngaji, belajar katanya belajar, tapi semua tidak manfaat. Ini yang dikhawatirkan Nabi bagi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak manfaat, tidak berguna. Kujadikan manusia di muka bumi ini khalifah agar berguna, agar manfaat,
agar dibutuhkan, agar bisa memberi nasihat, agar bisa memberi kebaikan, agar bisa menunjukkan kebaikan. Bukan menghalangi kebaikan. Nih, karena kalau orang mengetahui kemurahan Allah, kemurahan Rasul, nggak mungkin kamu cari kemurahan manusia. Orang yang tidak tahu kemurahan Allah, orang yang tidak tahu kemurahan Rasulullah, yang tidak tahu kedermawanan Allah kepada kita, ini bukan manusia. Bukan manusia. Tidak ada satupun di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, yang tidak lain tujuannya cuma berharap dan menggantungkan Allah. Selain itu semua rendah, semua itu kecil, semua tidak berarti. Kalau kita sudah beralih sistem kita, selalu menggantungkan dan mengharap kepada manusia, berarti orang tidak berakal. Kalau orang sudah tidak berakal, berarti orang tidak bersyariat. Kalau orang tidak bersyariat, apalagi megang syariat. Makrifat itu juga syariat, tarikat itu juga syariat, hakikat itu juga syariat, tasawuf itu juga syariat, ilmu itu juga syariat. Tanpa syariat apapun yang dilakukan manusia, gagal dalam bertarikat, gagal dalam hakikat, gagal dalam makrifat, gagal ilmu tasawuf karena tidak ada syariat. Syariatmu niscaya kamu akan memperbaiki semua amal-amal soleh. Sampai betul-betul kamu bisa menjaga, menguatkan hati nurani, fuadi, hati nurani, fuad, hati nurani, hati kecil, yang mana itu penjagaan Allah, penjagaan syariat, penjagaan kebenaran itu hati kecil, nurani. Dan itu semua manusia, gak peduli orang bodoh, pinter, cerdas, alim, ustadz, fuad, bicaralah dengan hatimu, bernasihatlah dengan hatimu. Benar atau tidak? Karena hakikat kebenaran adalah hati nurani, rusak karena nafsu, rusak karena akal, rusak karena ambisi, rusak karena banyak keinginan, rusak banyak pertimbangan. Akhirnya akal yang berperanan bukan nurani, sehingga dimainkan akal kita dengan banyak pilihan-pilihan yang tidak menuruti petunjuk. Karena berdasarkan pilihan itulah sehingga manusia itu mengambil pilihan bukan secara ritual atau secara petunjuk dari Allah, tetapi kebenaran akal, kebenaran nafsu,
kebenaran keinginan, menguatkan semua, maka jatuh martabat nurani. Berarti yang tidak ada, yaitu disebut orang yang bodoh. Marah kalau disebut orang bodoh, marah kalau disebut orang tidak berakal, marah kalau tidak atau disebut orang yang zalim karena memang tidak punya akal. Orang yang bijak begitu mendapatkan nasihat, dia akan bersyukur karena mengetahui titik lemahnya. Sedangkan orang bodoh mendapatkan nasihat, marah karena kebodohannya, mengeluarkan emosionalnya, mengeluarkan tersinggungnya, mengeluarkan alibinya, mengeluarkan kondisinya, sehingga dia tidak ada teman dan semua membencinya. Andai kata mau mendekat kepadanya, ada sesuatu yang dibutuhkannya. Walaupun merapat dengan banyak manusia, merapat dengan banyaknya teman, semua minyak dengan air, tidak akan pernah menjadi sahabat. Di depan dan di belakang pasti beda. Di depan kamu seakan-akan setuju, seakan-akan mengikuti, padahal hatimu dongkol. Nih, di belakang kamu akan dibicarakan. Kau paksakan dengan bersahabat dan berteman, akan menyiksamu. Inilah kemunafikan-kemunafikan yang mana manusia itu bukan orang megang agama, bukan orang megang pada ilmu, tapi megang perasaan. Agama bukan perasaan. Agama itu hukum yang tadi disebut syariat. Kalau dia tidak ada syariatnya dan tidak ada kebenaran di dalam Quran dan hadis, itu musuhmu, tinggalkan. Walaupun keluargamu sendiri, walaupun saudaramu sendiri, walaupun itu sahabatmu sendiri, walaupun itu teman main, selama tidak bersyariat, selama dia tidak mau melaksanakan nasihat, tinggalkan sebelum kamu dijadikan satu masuk neraka. Pilih.